Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Aprilia Kecia Masangka dengan NIM H0812111018 dan kedua teman saya Nurul Andin Aprilianti dengan NIM H0812111032 dan Gibriliani M dengan NIM H0812111038. Kami akan mempraktikkan cara membuat ERD atau Entity Relationship Diagram dengan menggunakan PHP-MyAdmin. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memastikan aplikasi SAM sudah terinstall di laptop atau perangkat komputer yang akan kita gunakan. Setelah dibuka aplikasi SAM, kita start bagian Apache dan MySQL. Yang akan kita gunakan adalah admin dari MySQL. Dibuka. Kemudian kita akan membuat database baru. Sehingga kita klik di sini baru dan masukkan nama database yang ingin kita buat di sini. Data yang kami ambil itu adalah data pertanian di Indonesia. Jadi database yang akan saya bikin ini akan saya namakan database perkebunan Indonesia. Kemudian kita klik buat. Selanjutnya kita akan diarahkan untuk membuat tabel. Tabel yang pertama dalam database ini kami akan membuat 4 tabel, yaitu tabel item, tabel areal, produksi, dan produktivitas. Tabel yang pertama itu adalah tabel item, di mana terdiri dari 5 kolom. Jadi di bagian ini untuk menentukan berapa kolom yang kita inginkan dalam tabel tersebut. Kita buat dan selanjutnya kita beri nama pada tiap kolom. Kolom yang pertama namanya adalah nama item. Kolom kedua kode item. Kolom ketiga kode areal. Kolom keempat kode produksi. Dan kolom terakhir saya beri nama kode produktivitas. Kita juga harus menentukan jenis dari kolom yang akan kita buat. Nama item ini saya kasih varchar karena hanya akan terdiri dari huruf-huruf biasa. Kode item ini saya beri jenis char. Semua kode dan kode-kode selanjutnya di bawah semua saya beri kode char. Saya beri jenis char maksudnya. Panjangnya untuk nama item saya kasih 25, untuk kode item 3, kode areal 3, kode produksi 3, dan kode produktivitas juga 3. Jika sudah terisi nama, jenis, dan panjangnya, selanjutnya saya simpan. Nah, jika sudah selesai, selanjutnya kita akan mengisi data yang kita miliki pada tabel dengan cara masuk ke menu tambahkan. Di sini jumlah baris yang ingin kita buat. Kalau untuk tabel item ini ada 15 baris yang ingin kita buat. Jadi di sini Jadi di sini saya tulis 15. Selanjutnya tinggal saya isikan nilai atau isi dari tabel yang ingin kita buat. Jadi kita isikan datanya. Nama item di baris pertama itu karet.
Untuk kode itemnya A01, kode arealnya B01, kode produksinya C01, dan kode produktivitasnya D01. Untuk nama item kedua adalah kelapa. Dengan kode itemnya A02, kode arealnya B02, kode produksinya C02, dan kode produktivitasnya D02. Untuk baris ketiga itu kelapa sawit. Kode itemnya A03, kode arealnya B03, kode produksinya C03, dan kode produktivitasnya D03. Hal itu kita lakukan terus sampai seluruh baris dari kolom ini terisi. Saya akan lanjutkan. Ya, tadi saya pause reportnya untuk mengisi semua baris dan semuanya sudah terisi di sini. Terlihat 15 datanya. Kemudian setelah terisi semua, kita tinggal tekan kirim. 15 baris telah ditambahkan. Selanjutnya kita masuk ke struktur untuk menjadikan nama kode item sebagai primary key. Oke, selanjutnya saya ingin menjadikan kode areal, kode produksi, dan kode produktivitas sebagai indeks. Kita tinggal tekan di lainnya dan nanti muncul tulisan. Oke, sudah bisa dilihat di sini kode item menjadi primary key, kode areal, kode produksi, dan kode produktivitas sebagai indeks. Oke, bisa kita lihat di sini pada tabel item. Tabelnya sudah selesai, bisa kita lihat data-datanya seperti yang kita isi tadi. Selanjutnya kita akan membuat tabel kedua. Kita tekan menu pilihan baru di sini untuk membuat tabel baru, isikan nama tabelnya yaitu tabel luas areal. Kolomnya pada tabel tabel luas areal saya ingin membuat sejumlah 7 kolom. Jadi kita tulis di sini 7, kemudian kirim. Selanjutnya kita isi pada nama kolom. Yang pertama itu kode item, kode areal. Selanjutnya luas areal 2017. Lalu luas areal 2018, luas areal 2019, luas areal 2020, luas areal 2021, selanjutnya laju pertumbuhan. Ya, laju pertumbuhan luas areal. Oke,
Untuk jenis dari kode areal itu seperti tadi kita pilih char dengan panjangnya 3. Kemudian luas areal ini kita pakai medium text dengan panjangnya 10. Luas areal semua luas areal kita pakai jenis medium text dengan panjangnya semua sama, yaitu 10. Oh maaf, untuk laju pertumbuhan ini kita pakai desimal karena nanti nilai dari tabelnya ini berbentuk desimal dan kita isi 5,2 yang dimana artinya angkanya nanti itu terdiri dari 5 angka dengan 2 angka di belakang koma. Kalau sudah terisi seperti ini, kita simpan. Oke, selanjutnya sama seperti tadi, kita masuk ke menu tambahkan untuk mengisi kolomnya dengan nilai-nilainya. Kode areal ini B01, luas areal tahun 2017 itu yang pertama sebesar 3.659.090. Luas areal 2018 3.671.387. Areal 2019 itu sebesar 3.676.035. 2020 sebesar 3.681.124. 2021 itu sebesar 3.692.352. Dan untuk laju pertumbuhannya itu sebesar 0,13. Kita isi semua baris dengan nilai-nilai yang dari data yang sudah kita dapatkan sampai selesai. Tadi ada 15. Di sini kita tambah 15. Kita isi sampai semua baris dari kolom ini selesai terisi. Baik, setelah semua baris sudah kita isi dengan data yang kita punya, di sini saya sudah mengisi semuanya. Selanjutnya adalah kita tinggal menekan kirim di bagian bawah. Kita kirim. Oh, ada kesalahan, saya periksa dulu. Sudah saya perbaiki jika format yang kita buat benar atau semua data yang kita isi benar sesuai dengan yang sudah diatur di awal, maka akan muncul tanda centang dan tulisan jumlah baris yang ditambahkan itu tandanya sudah benar. Selanjutnya kita akan ke struktur untuk membuat primary key. Yang akan kita jadikan primary key kali ini adalah kode areal. Saya sedikit kesalahan, sudah saya perbaiki. Selanjutnya kita masuk ke struktur untuk menjadikan kode areal sebagai primary key. Kita tekan lainnya dan jadikan utama. Oke. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya, untuk tabel selanjutnya, yaitu tabel ketiga dan keempat, serta bentuk ERD-nya nanti akan dipraktekkan oleh
kedua teman saya yang selanjutnya. Sekian dari saya berikan kesempatan kepada teman saya untuk melanjutkan praktek ini. Selanjutnya kita akan membuat tabel produksi, yang mana dalam nama tabel kita ketik tabel produksi. Tabel produksi. Nah, dalam kolom nama kita isi dengan kode produksi. Untuk kolom kedua diisi dengan jumlah produksi pada tahun 2017. Untuk selanjutnya jumlah produksi pada tahun 2018 sama jumlah produksi pada tahun 2019. Selanjutnya jumlah produksi 2020, jumlah produksi 2021, dan yang kolom terakhir diisi dengan laju pertumbuhan produksi. Lalu untuk kolom jenisnya kita isi untuk kode produksi dengan char. Terus produksi pada tahun 2017 kita menggunakan medium text. Dari jumlah produksi 2017 sampai 2021 kita gunakan medium text. Nah, untuk jenis pada laju pertumbuhan produksi, kita menggunakan desimal. Lalu panjang nilai untuk kode produksi 3. Karena kami memiliki kode cuma 3, untuk jumlah produksi kita menggunakan 10. Berlaku pada 2018, 2019, dan 2020 sama 2021. Sedangkan untuk laju pertumbuhan kita menggunakan 5,2. Oke, selanjutnya kita tekan simpan. Nah, akan jadi seperti tampilan pada layar. Untuk selanjutnya kita dalam kode produksi tekan lainnya dan tekan utama pada kode produksi, lalu tekan OK. Selanjutnya kita buat baru, yaitu dengan nama tabel produktivitas. Nah, untuk tabel produktivitas kita tambah 3. Nah, untuk namanya kode produktivitas produk. Nah, untuk tabel produksi juga berlaku jumlah produktivitas pada tahun 2017, jumlah
Maaf, kita dalam kode produktivitas, dalam tabel produktivitas menggunakan besaran produktivitas, bukan jumlah. Mohon maaf. Besaran produktivitas 2017, besaran produktivitas 2018. Untuk mempersingkat waktu, ini kita copy. Ya. Lalu tambah tahun 2019, 2020, terus 2021. Dan yang kolom terakhir, laju pertumbuhan produktivitas. Terus jenisnya juga sama, chart. Ini medium text. Medium text. Dan untuk laju pertumbuhan, gunakan desimal. Oke. Panjang nilainya 3, 10, 10, 10, 10, 10, dan terakhir 5,2. Baik, kita simpan. Lalu untuk kode produktivitas, kita akan jadikan primary key. Kita klik linknya, lalu utama, dan oke. Mungkin sekian daripada saya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan dengan menambahkan data pada tabel produksi dan tabel produktivitas. Yang pertama di sini saya akan menginput data di tabel produksi. Yang pertama kode produksi. Kode produksi ini adalah C01 dengan jumlah produksi pada tahun 2017 itu 3.680.428. Kemudian jumlah produksi pada tahun 2018 itu 3.630.357. Kemudian jumlah produksi pada tahun 2019 itu 3.301.405. Kemudian jumlah produksi pada tahun 2020 itu 2.884.645. Kemudian untuk jumlah produksi pada tahun 2021 121.474, dan untuk laju pertumbuhan produksinya itu minus 9,06. Maaf. Langsung saja kita kirim. Dan terinput di sini untuk kode produksi C01 jumlah produksi pada tahun 2017 sampai jumlah produksi tahun 2021 dan laju pertumbuhan produksi. Di sini sudah terinput semua data dari kode produksi C01 hingga C15
dengan jumlah produksi dari tahun 2017 hingga 2021 dan juga laju pertumbuhan produksi. Kemudian di sini kita akan lanjut untuk membuat menambahkan data di tabel produktivitas dengan kode produktivitas D01 dengan besaran produktivitas pada tahun 2017 sebesar 1.205. Kemudian besaran produktivitas 2018 itu 1.161. Kemudian besaran produktivitas pada tahun 2019 itu 1.025. Kemudian besaran produktivitas pada tahun 2020 itu 1.018. Dan besaran produktivitas pada tahun 2021 itu 1.040. Dan terakhir, pada laju pertumbuhan produktivitas itu sebesar minus 11,71. Kemudian kita kirim. Nah, jadi di sini sudah terinput kode produktivitasnya sampai laju pertumbuhannya. Kemudian kita akan menambahkan sampai ke data 15. Input 15 data dari kode produktivitas, dimulai dari kode produktivitas 201 hingga D01 hingga D15. Di sini sudah terinput dengan besaran produktivitasnya hingga laju pertumbuhannya. Selanjutnya di sini saya akan membuat IRD dari database perkebunan dengan pertama-tama itu saya menekan ini yang ada di ujung kanan atas desainer. Kemudian pertama-tama yang mau saya hubungkan itu adalah kode item, kode areal pada tabel item akan saya hubungkan dengan kode areal pada tabel luas areal. Pertama di sini saya relationship lines, kemudian saya create relationship, kemudian saya tekan yang akan saya hubungkan yaitu kode areal pada tabel item, kemudian kode areal pada tabel luas areal. Create relationship, oke. Nah, saya mau tulang dulu. Oke, di sini sudah terlihat garisnya. Sekarang saya akan menghubungkan di sini saya akan menghubungkan kode produksi pada tabel item dengan kode produksi pada tabel produksi. Jadi di sini sama seperti yang tadi, saya tekan kode toggle relationship lines, kemudian saya create relationship lagi. Kode produksi pada tabel item dan kode produksi pada tabel produksi. Selanjutnya, karena sudah terhubung kode areal pada tabel item dan tabel luas areal, begitu juga dengan kode produksi pada tabel item dengan tabel produksi. Selanjutnya di sini saya mau menghubungkan kode produktivitas pada tabel item dengan kode produktivitas pada tabel produktivitas.
Jadi sama seperti tadi, kita tekan toggle relationship lines, kemudian kita create. Pertama ini. Kemudian yang ini. Create relationship, oke. Nah, jadi semua sudah terhubung. Jadi di sini saya mau rapikan dulu hubungannya, garis-garisnya. Jadi mohon maaf tadi saya pause karena saya mau merapikan tabel-tabelnya. Jadi di sini sudah terhubung semuanya dari kode item pada tabel item yang berhubungan, mohon maaf, kode areal pada tabel item yang saya hubungkan dengan kode areal pada tabel luas. Ini yang ada garis warna ungu. Kemudian kode produksi pada tabel item dengan kode produksi pada tabel produksi ini dengan garis biru, dan juga kode produktivitas pada tabel item dengan kode produktivitas pada tabel produktivitas. Jadi di sini sudah terlihat diagramnya, diagram IRC-nya. Mungkin ini akhir dari tugas project database ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video langkah-langkah pembuatan database pada PHP MyAdmin ini. Saya selaku salah satu anggota dari kelompok mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan maupun kekeliruan pada video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.